Cerita dimulai dengan pasangan suami istri yang bahagia bernama Claes dan Maya. Mereka memiliki seorang putra berusia 15 tahun yang bernama Magnus. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesuksesan karena prestasi hebat dalam karir mereka. Maya adalah seorang dokter yang penuh dedikasi, sementara Claes menjabat sebagai manajer IT yang berpengalaman. Dalam perjalanan hidup mereka saling mendukung dan menciptakan lingkungan yang hangat dan penuh cinta di rumah. Keluarga ini adalah contoh harmoni dan kebersamaan, memberikan Magnus masa depan yang cerah dan penuh harapan. Dalam kehidupan yang sibuk, pekerjaan yang dijalani oleh Claes dan Maya membutuhkan komitmen dan waktu yang banyak. Namun mereka memiliki pemahaman yang kuat satu sama lain dan mampu menemukan keseimbangan antara karir dan keluarga. Meskipun tuntutan pekerjaan, mereka selalu menyisihkan waktu untuk keluarga. Bastian, seorang rekan kerja Maya di rumah sakit, memiliki keinginan untuk mengajak Maya bermain futsal bersamanya. Namun Maya yang sangat menjaga keharmonisan keluarganya berusaha keras untuk mempertahankan kepercayaan suaminya tanpa menyakiti hatinya. Meskipun mungkin tertarik dengan ajakan Bastian, Maya dengan bijaksana menolak tawaran tersebut, mengutamakan kesetiaan pada suaminya dan berusaha menjaga pernikahan mereka. Suatu ketika setelah pulang dari proyek di luar negeri, Claes yang sangat dinantikan oleh Maya, rindu mereka pada satu sama lain begitu kuat. Namun kejutan yang tak terduga menunggu di perjalanan pulang dari bandara. Claes tiba-tiba mengungkapkan keinginannya untuk bercerai kepada Maya. Kejutan ini membuat Maya terkejut dan sedih. Namun dalam hatinya masih ada keinginan yang kuat untuk tetap bersama Claes. Dengan hati yang bergetar, Maya meminta penjelasan atas alasan yang membuat suaminya ingin mengakhiri pernikahan mereka. Saat itu Maya tak dapat berkata-kata saat Claes dengan tegas menyatakan keinginannya untuk berpisah. Hatinya hancur mendengar keputusan itu, namun ia tidak bisa mengubah pikiran suaminya. Claes pun melanjutkan perjalanan pulangnya dengan berjalan kaki tanpa ingin merepotkan Maya. Tanpa ragu Maya mengikuti Claes dari belakang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Namun kejutan lain menanti Maya saat ia mengetahui bahwa Claes telah memiliki pacar baru bernama Susana. Hati Maya terasa remuk saat menyadari bahwa Claes telah melangkah maju dengan orang lain. Perasaan campur aduk memenuhi pikiran Maya dan ia berusaha mencari cara untuk menghadapi kenyataan yang tak terduga ini. Setelah beberapa minggu berlalu, Maya diminta untuk mengurus surat perceraian mereka. Dengan hati yang berat, mereka berdua akhirnya secara resmi berpisah. Rasa sedih dan kesepian pun menghampiri Maya. Namun seorang rekan kerjanya bernama Lina mencoba menghiburnya dengan mengajak Maya pergi berpesta. Tanpa banyak pikir, Maya menerimanya, berharap bahwa momen tersebut bisa membantu menghilangkan sedikit kesedihan yang menghantui hatinya. Dalam keadaan yang penuh perasaan campur aduk, Maya bersedia melupakan sejenak beban yang ia pikul dan membiarkan dirinya merasakan sedikit kegembiraan dalam pesta yang dihadiri bersama Lina. Di pesta tersebut, Maya mendapatkan tawaran dari seorang pria tua yang dengan terang-terangan mengajaknya bermain futsal. Namun sebelum Maya sempat menanggapinya, kejadian mengejutkan terjadi. Andreas, seorang mantan pasien Maya 5 tahun yang lalu, datang dan memberikan pertolongannya. Andreas dengan sigap melindungi Maya, menghadapi pria tersebut yang berusaha memaksanya. Dalam insiden tersebut, terjadi perkelahian antara Andreas dan pria tua tersebut hingga Andreas terluka di hidungnya. Namun rupanya insiden tersebut menjadi kesempatan bagi Andreas untuk mendekati Maya, karena ia juga tertarik pada Maya. Tanpa membuang waktu, malam itu Andreas langsung mengajak Maya bermain futsal. Maya meskipun masih merasa ragu, akhirnya menerima ajakan Andreas. Keduanya memulai permainan futsal tersebut dengan hati yang bercampur aduk. Mereka berdua menikmati momen tersebut. Maya mulai merasa ada kehangatan dan kenyamanan dalam kehadiran Andreas, dan mereka semakin dekat satu sama lain. Dalam permainan futsal itu, Maya dan Andreas menemukan ikatan baru yang mulai tumbuh, membawa mereka ke dalam petualangan baru dalam kehidupan mereka. Setelah keduanya menunjukkan keahlian mereka dalam permainan futsal, Andreas selalu berkeinginan untuk bermain kembali bersama Maya. Ternyata Maya juga merasakan hal yang sama. Terlihat dari tindakannya yang menyuruh anaknya pergi ke rumah ayahnya. Ia ingin fokus bermain futsal dengan Andreas dan tidak ingin ada yang mengganggunya. Semakin hari keinginan mereka dalam bermain futsal semakin kuat dan mereka terus menikmati waktu bersama di lapangan.
Hari demi hari, Maya kini merasakan kebahagiaan yang datang lagi dalam hidupnya. Ia telah jatuh cinta untuk yang kedua kalinya. Perasaan yang muncul dalam dirinya begitu kuat dan mengisi hatinya dengan kehangatan yang luar biasa. Setelah melewati masa-masa sulit dan pahit setelah perceraian, Maya kini mampu menemukan cinta yang baru. Cinta ini membawa kembali semangat dan keceriaan dalam hidupnya. Maya sering mengunjungi kos Andreas dan bermain futsal di sana. Permainan itu begitu menguras tenaga bagi Maya, sehingga seringkali ia terlambat masuk kerja karena kelelahan. Meskipun begitu, kelelahan tersebut tidak mengurangi semangat Maya untuk terus bermain dan menikmati waktu bersama Andreas. Meskipun harus menghadapi konsekuensi terlambat masuk kerja, Maya merasa bahwa setiap detik yang ia habiskan bersama Andreas adalah kebahagiaan berharga baginya. Setelah 6 bulan berlalu, Maya mulai dihadapkan pada berbagai masalah. Rumah yang dia tempati belum lunas dan leasing mengancam akan melelangnya. Di tengah kekacauan ini, Magnus akhirnya mengetahui bahwa ibunya sering mengundang Andreas ke rumah, bahkan melihat mereka bermain futsal bersama. Kejadian ini membuat Maya merasa bingung dan terombang-ambing. Akhirnya dia memutuskan untuk berdamai dengan anaknya dan mengutamakan keharmonisan keluarga. Hal ini memaksa Maya mengakhiri hubungannya dengan Andreas, meskipun Andreas sendiri berniat untuk menikahinya. Keputusan ini bukanlah yang mudah bagi Maya, tetapi dia mengutamakan kepentingan dan kebahagiaan anaknya di atas segalanya. Meskipun Maya telah mengakhiri hubungannya dengan Andreas, itu tidak membuatnya bisa langsung berdamai dengan anaknya. Dampaknya, Maya sering merasa kesepian di rumah karena Magnus lebih sering bersama ayahnya dan teman-teman sekolahnya. Merasa terisolasi, Maya mengambil keputusan nekat untuk mengunjungi Andreas di kosannya. Namun ketika tiba di kosan tersebut, dia mendapati Andreas sudah memiliki pacar baru. Meskipun begitu, Andreas memberikan isyarat bahwa sebenarnya dia masih ingin bersama Maya. Situasi ini membingungkan Maya dan menghadapinya dengan perasaan dilema antara harapan dan kekecewaan. Hati Maya menjadi semakin terombang-ambing di tengah keadaan ini, dengan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab tentang masa depan hubungan mereka. Keesokan harinya Maya sangat terkejut ketika Magnus tiba-tiba pingsan. Penderitaan yang dialami Magnus semakin bertambah karena pikirannya yang selalu dipenuhi dengan masalah orang tuanya yang bercerai. Kondisi kritis Magnus mengharuskan dirinya dirawat di rumah sakit. Kejadian ini menjadi titik balik dalam hubungan Maya, Claes, dan Susana. Mereka menyadari pentingnya saling mendukung dan mempererat ikatan keluarga. Mereka pun sepakat untuk mengadakan acara makan-makan sebagai bentuk kebersamaan setelah Magnus sembuh. Selama masa pemulihan Magnus, Maya mendapatkan keberhasilan dengan memenangkan lelang rumah yang hampir disita oleh leasing. Kemudian di tengah persiapan acara makan-makan, Maya menyempatkan diri untuk bermain futsal dengan Claes. Mereka berdua merasa terdorong untuk merasakan kebersamaan dan kesenangan yang lama tidak mereka rasakan. Setelah Magnus sembuh, Maya merasa kebahagiaan kembali menghampirinya. Magnus telah menerima kenyataan bahwa orang tuanya berpisah, dan dia memaafkan ibunya atas kesalahan yang pernah terjadi dengan Andreas. Maya merasa lega karena dia tidak lagi dibebani oleh masa lalu dan anaknya akhirnya bisa melihat kedua orang tuanya bahagia. Dengan penuh semangat dan keyakinan baru, Maya memutuskan untuk menjalin hubungan kembali dengan Andreas. Seiring berjalannya waktu, film tentang kehidupan Maya yang penuh perjuangan dan akhirnya menemukan kebahagiaan pun berakhir dengan indah. Girl about a 10, I should fuck her.